Perkenalkan, nama saya Inocentia Ciamarbun, NIM 2123002, akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul tentang perspektif makroekonomi pada pertumbuhan obligasi syariah atau suku koperasi di Indonesia. Bahasan teori. Yang pertama itu teori pasar modal syariah. Artikel ini menjelaskan bahwa pasar modal syariah merupakan sarana muamalah dalam Islam, di mana transaksi di pasar modal diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, teori suku. Artikel ini membahaskan suku sebagai salah satu instrumen investasi dalam pasar modal syariah. Suku dibagi menjadi dua jenis, yaitu suku koperasi dan suku pemerintah. Ketiga, teori makroekonomi. Artikel ini menguji pengaruh faktor-faktor yang makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, uang beredar, tingkat pengangguran, dan harga minyak dunia terhadap pertumbuhan suku koperasi di Indonesia. Yang keempat, teori moderasi. Artikel ini juga menguji peran variabel moderasi, yaitu harga minyak dunia yang memoderasi hubungan antara faktor makroekonomi dengan pertumbuhan suku koperasi. Kasus yang dibahas. Artikel ini membahas tentang perspektif makroekonomi pada pertumbuhan obligasi syariah atau suku korporasi di Indonesia. Secara spesifik, artikel ini ingin menganalisis bagaimana faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, GDP, inflasi uang beredar, pengangguran, dan minyak dunia mempengaruhi pertumbuhan suku koperasi di Indonesia. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitiannya itu yang utama dalam artikel ini adalah pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan suku korporasi di Indonesia selama periode 2013 sampai 2022 dalam data bulanan. Teknik analisis data. Yang pertama itu analisis regresi. Artikel ini menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel-variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi uang beredar, tingkat pengangguran, harga minyak dunia terhadap pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Yang kedua, analisis time series. Artikel ini menganalisis tentang data deret waktu dari pertumbuhan suku korporasi selama periode 2013 sampai 2022 untuk melihat pola dan tren pergerakan. Yang ketiga, uji stasioneritas. Sebelum melakukan analisis regresi, artikel ini melakukan uji stasioneritas pada variabel-variabel yang digunakan untuk memastikan tidak terjadi masalah non-stasioneritas. Yang keempat, uji kausalitas Genjar. Artikel ini juga menerapi uji kausalitas Genjar untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kausalitas antara variabel makroekonomi dan pertumbuhan suku korporasi. Yang kelima, uji asumsi klasik. Untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik, artikel ini melakukan serangkaian uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikoloneritas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi jumlah uang beredar, tingkat pengangguran, dan harga minyak dunia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dengan pertumbuhan suku korporasi Indonesia selama periode 2013 sampai 2022. Selain itu, terdapat hubungan kausalitas dua arah maupun satu arah antara variabel makroekonomi dan pertumbuhan suku korporasi. Kesimpulannya, artikel ini menyimpulkan bahwa variabel-variabel makroekonomi baik yang berpengaruh positif maupun negatif memiliki peran signifikan dalam dinamika pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Selain itu, terdapat hubungan sebab akibat antara variabel antara sektor keuangan dan sektor real dalam perekonomian Indonesia. Terima kasih.